Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat. Kembali kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita hening sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita akan melanjutkan materi ketiga dari bab 1, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama sumber daya alam Indonesia, yang kedua sumber daya kemaritiman Indonesia. Setelah mempelajari materi hari ini, tujuan pembelajaran yang kita harapkan, yang pertama, kalian mampu menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. 2, kalian mampu menjelaskan potensi sumber daya kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Kita masuk bagian pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Sumber daya alam terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama kita lihat dari sifat kelestariannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable resource. Apa ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang pertama, sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. Kedua, kuantitas dan kualitas sumber dayanya tergantung kepada manajemennya atau pengelolaannya. Yang ketiga, dilihat dari sifatnya, persediaannya menurun, lestari, atau meningkat. Contohnya seperti air, tumbuhan, tanah, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Apa ciri-ciri sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yang pertama, sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. Sifatnya secara fisik persediaannya akan habis seluruhnya dan persediaannya menurun tetapi bisa didaur ulang. Contohnya seperti bahan mineral, logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga, sumber daya alam yang tak akan habis. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, sumber daya yang selalu tersedia secara berkelanjutan. Yang kedua, sifat persediaannya tidak terbatas, tetapi tidak terpengaruh oleh tindakan manusia, dan persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Yang ketiga, contohnya energi matahari, energi pasang surut, bentang alam, dan lain-lain. Dilihat dari jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik, berarti sumber daya alam yang berasal dari kehidupan atau makhluk hidup seperti hewan,
tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau bukan makhluk hidup seperti batuan, tanah, angin, air, dan barang tambang. Kalau dilihat dari penggunaannya, sumber daya alam dibedakan ke dalam sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi, seperti hasil hutan yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan-bahan mebel. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya alam yang digunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan, ataupun mesin industri. Contohnya seperti bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Untuk pemanfaatan sumber daya alam, karena jumlahnya sangat terbatas, maka untuk pemanfaatannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam itu tidak merata di setiap daerahnya. Yang ketiga, sumber daya alam itu ada yang sifatnya bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Sumber daya alam di Indonesia yang akan kita bahas, yang pertama sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ini menurut Kemenhub 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki oleh Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk Indonesia adalah sebagai sumber kayu. Seperti kayu keruing, meranti, agatis yang dihasilkan di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hutan itu memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat klimatologis. Dilihat dari klimatologis, hutan itu berperan menjaga keseimbangan iklim. Menjaga hutan berarti kita menjaga kestabilan ekosistem lingkungan, sehingga terhindar dari perubahan musim yang tidak stabil atau ekstrim. Yang kedua, secara klimatologis, hutan juga berperan sebagai paru-paru dunia. Kita sudah paham betul bahwa hutan itu terdiri dari pepohonan yang berperan sebagai pemasokan oksigen. Yang kedua, manfaat ekologis. Hutan itu berperan untuk mencegah erosi dan banjir. Pepohonan yang lebat mempunyai akar kuat yang mampu menyerap air tanah dengan baik, sehingga mencegah terjadinya banjir. Selain itu, hutan dengan pepohonan yang lebat
mampu menopang tanah dan menahan laju air sehingga mencegah adanya pengikisan tanah atau erosi. Dengan menjaga hutan, berarti kita telah menjaga terjadinya bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Yang keempat, bermanfaat untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kelima, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Di dalam hutan menyimpan ratusan hingga ribuan spesies baik flora maupun fauna. Beragam spesies hewan liar hidup dengan menggantungkan diri terhadap kelangsungan kelestarian hutan. Manfaat hidrolis yaitu berperan sebagai penampungan air hujan. Hutan dipenuhi dengan berbagai macam pepohonan dan tanaman yang mampu menyerap air tanah. Yang ketujuh, mencegah intrusi air asin. Intrusi air asin merupakan proses bercampurnya air asin dan air tawar. Akibat air asin masuk ke daratan sehingga mencemari air tawar. Kawasan ekosistem hutan bakau yang berguna untuk menyerap air asin sehingga mengurangi intrusi air asin di daratan. Mengatur siklus air dalam tanah. Hutan sangat berperan dalam siklus tata air tanah. Hutan mampu menyerap air tanah dan menjaga kesuburan tanah. Secara ekonomi, hutan bermanfaat dapat menghasilkan hasil hutan. Terdapat ragam flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan dalam sektor ekonomi. Di antaranya dalam produksi industri kertas, obat-obatan, bahan tekstil, bahan pangan, dan lain-lain. Yang ke-10, secara ekonomi, hutan berperan untuk pariwisata. Hutan jika dikelola dengan baik dapat difungsikan sebagai tempat wisata edukasi. Yang ke-11, sebagai penyumbang devisa. Di Indonesia, hasil hutan juga bisa menjadi penyumbang devisa besar. Banyak dari hasil hutan yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor. Semakin banyak ekspor suatu negara, maka semakin besar devisa negaranya. Sumber daya alam yang kedua yang kita bahas adalah sumber daya tambang. Kalau kita perhatikan peta persebaran hasil tambang di Indonesia, wilayah Indonesia dari barat hingga wilayah Indonesia bagian timur, di sini terlihat banyak sumber daya alam yang dihasilkan di Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya tambang. Penggulungan bahan galian atau tambang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggulungan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bahan galian golongan A merupakan bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis di sini adalah bahan galian yang berperan bagi pertahanan atau keamanan negara atau bagi perekonomian negara. Yang kedua, bahan galian golongan B merupakan bahan galian vital, adalah
bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan bahan galian golongan B. Jadi yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan bahan galian golongan B termasuk bahan galian C. Untuk bahan tambang yang akan kita bahas, yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia itu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Untuk daerah spesifik bisa kalian perhatikan di sini. Contohnya kalau di Sumatera itu banyak terdapat di Nanggro Aceh Darussalam, ya, Riau, Sumatera Selatan. Sedangkan kalau untuk di Jawa banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk Kalimantan itu banyak di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam itu di Kalimantan Timur. Rantau, Tanjung, dan Amuntai itu di Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Maluku itu di Pulau Seram dan Tenggara. Untuk di Papua itu di Klamono, Sorong, dan Babu. Yang kedua, batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, serta untuk industri kimia dan lain-lain. Pertambangan batu bara itu banyak ditemukan di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, yaitu di lembah Sungai Berau dan Samarinda, di Sumatera Barat, di Ombilin dan Sawah Lunto, Sumatera Selatan di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Sumber daya tambang yang ketiga itu adalah bauksit. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Penambangan yang terkenal terdapat di Pulau Bintan, Pulau Kayang, dan Pulau Poyang, itu di Kepulauan Riau, dan Singkawang, Jawa Barat. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi itu dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak itu di Lampung, Pegunungan Verbeek
Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku itu di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Ini kita tidak asing lagi. Namanya emas itu pasti dimanfaatkan sebagai perhiasan. Tambang emas yang terbesar di Indonesia itu banyak terdapat di Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Kita masuk materi yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Menurut Kemendikbud Republik Indonesia, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Di dalam laut ada potensi sumber daya laut berupa ikan, bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Kita akan membahas potensi kemaritiman yang banyak terdapat di Indonesia, yaitu perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk Indonesia. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukannya adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan wilayah kawasan Indonesia Timur, rata-rata kedalaman lautnya 4.000 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan di daerah tersebut itu ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Yang kedua, sumber daya kemaritiman yang kita bahas itu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Hutan mangrove bermanfaat secara ekologis, ya, artinya hutan mangrove itu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain itu tuh untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya kayu bakau itu digunakan sebagai bahan kayu bakar, bahan pembuatan arang, dan bahan pembuat kertas. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan berbagai pulau kecil lainnya. Potensi kemaritiman yang ketiga yaitu terumbu karang. Salah satu potensi kelautan Indonesia adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral
atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Terumbu karang memiliki banyak sekali manfaat, yaitu bermanfaat secara ekonomis, ekologis, dan sosial ekonomi. Untuk materi hari ini cukup. Untuk tugas silakan perhatikan di Google Classroom. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar secara jarak jauh. Tuhan memberkati.